untuk dunia usaha, karena dia juga meliputi ada perlindungan paten, merek, kemudian desain industri, rahasia dagang, kemudian desain tata letak, dan sebagainya. Nah, bagi kita sebagai pengusaha-pengusaha muslim atau pengusaha UKM, sebelum mungkin kita tahu bagaimana tentang hak kekayaan intelektual ini, perkenankan saya sebagai host memperkenalkan diri. Nama saya Rizky, saya dari Trisakti Sidik Amanah. Kalau kita brandingnya TS Agro. Jadi memang kami adalah unit usaha dari KPM, Komunitas Pengusaha Muslim yang bergerak di industri edukasi dan juga konsultan bisnis. Nah, pada kondisi saat ini kami banyak melakukan kegiatan-kegiatan berupa kegiatan sharing online, dan ini kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk bisa mendapatkan manfaat dari sini, dan ini kesempatan kita juga berbagi dalam kondisi seperti sekarang. Nah, hari ini Bapak Ibu semua, kita akan dipandu atau difasilitasi oleh Coach Erik. Ya, saya sebutnya Coach Erik atau Mas Erik. Beliau adalah praktisi juga di bidang legal. Kebetulan beliau salah satu personil di TSA juga, dan biasa menangani tentang hak kekayaan intelektual di UKM-UKM. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silahkan bertanya. Sesinya kita siapkan untuk tanya jawab. Jadi 30 menit ini nanti Coach Erik akan menyampaikan sharingnya, dan nanti 30 menit kemudian kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Nah, tidak berpanjang lebar, saya undur diri untuk memoderatori dan memfasilitasi. Mari kita sambut juga untuk Ustadz Erik atau Coach Erik untuk memberikan materinya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Rizky atas sambutannya dan juga pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, izinkan saya kurang lebih 1 jam ke depan untuk dapat sharing mengenai kekayaan intelektual. Namun, Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, mari sama-sama kita berdoa, semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran dan juga keberkahan, dan juga mudah-mudahan ilmu yang diberikan dapat memberikan kecerahan pikiran kepada kita semuanya. Sama-sama kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu. Baik, perkenalkan saya Erik Syam Pratama. Kebetulan saya di dalam bidang ini, kekayaan intelektual, adalah merupakan salah satu konsultan kekayaan intelektual yang sudah disumpah oleh negara di tahun 2006 saat itu, sesuai dengan keputusan Presiden. Nah, kebetulan memang tugas kami sebagai konsultan kekayaan intelektual yang sudah disumpah adalah juga membantu negara dalam hal ini mensosialisasi atau juga ya kurang lebih mengedukasi para pengusaha mengenai manfaat dari kekayaan intelektual. Bapak Ibu pasti sudah sering dengar mengenai kekayaan intelektual ini. Apakah itu dalam bahasa yang disebut, sudah dipatenin belum produknya gitu, atau sudah dimerkin belum produknya gitu. Nah, tapi dalam hal ini saya coba menjabarkan beberapa kaitan mengenai kekayaan intelektual. Bapak Ibu, dalam kekayaan intelektual ini merupakan adalah sebuah kreasi yang sangat berinovasi dari zaman ke zaman. Saya akan coba share mengenai salah satu bukti bahwa memang dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini produk-produk terus berkembang, terus berinovasi sesuai dengan zamannya. Nah, sekarang kita lihat, saya akan coba share mengenai salah satu bentuk dari tombol, fungsi tombol. Nah,
Dahulu adalah tombol mungkin fungsinya ya seperti ini saja zaman dulu. Kemudian berubah lagi dari waktu ke waktu di tahun 1980. Kemudian, sorry, halo? Mas Erik, ini keluar nggak di ininya, screen sharingnya nggak keluar nih? Oh, nggak keluar ya? Mas Cipta mungkin bisa bantu? Saya lihat kok. Ada Saya ya? lihat kok. Ada. Oh Ada? iya. Oke. Oke, saya lanjut lagi ya. Terima kasih. Di tahun 1900-an, tombol itu juga fungsinya mungkin kita tahu sebagai ada yang bell untuk rumah dan juga ada beberapa portable. Terus lagi berlangsung dari zaman ke zaman seperti itu. Di tahun 30 juga ada fungsi tombol di dalam sebuah radio yang sangat besar saat itu. Kemudian terus berlanjut, dikreasikan juga sebuah tombol-tombol yang saat itu mungkin fungsinya sebagai bom atom. Nah, ini kita lihat betapa sebuah inovasi apabila dalam pikirannya ada sebuah hal yang negatif, maka timbulnya adalah sebuah bom. Gitu. Nah, kemudian di tahun 50 berfungsi lagi sebagai tombol dalam kita mendrive sebuah kendaraan atau mobil. Kemudian berubah lagi tombol ini menjadi hal-hal yang sangat fungsional di tahun 50-an. Terus menjadi sebuah bentuk tombol itu menjadi sebuah alat komunikasi yang bisa digunakan dalam mungkin saat itu ya mungkin nakoda atau maskapai penerbangan dan juga laut gitu ya. Nah, tahun 70 sudah mulai ada perubahan ini. Tombol yang tadinya besar mungkin sekarang sudah kecil-kecil. Ada jam yang mempunyai tombol sebagai kalkulator saat itu mungkin kita tahu. Nah, di tahun 80 tombol itu juga sudah menjadi sebuah alat untuk dapat entertain pikiran kita, yaitu mungkin zaman dulu tahun 80-an namanya Atari ya, mungkin ada tahun 80-an namanya Atari. Nah, terus untuk hal-hal untuk virtual juga ini bisa juga dilakukan. Tombol ini fungsinya seperti itu. Nah, dan sekarang sudah sangat-sangat global sekali, sudah sangat general sekali penggunaan tombol ini. Dalam sebuah mouse aja, tombol klik-klik gitu, kita dapat membuka sebuah wawasan keduniaan saat ini. Nah, berubah lagi, di tahun 2000 berubah lagi, fungsinya lebih hebat lagi. Mouse-nya bahkan sekarang sudah nirkabel bahkan. Nah, sekarang juga sudah berubah lagi menjadi fungsi yang sangat fleksibel di bidang apapun, apakah itu permainan, apakah itu edukasi, dan hal-hal lain sebagainya. Ada fungsi BlackBerry juga, telepon yang seperti ini, touchscreen. Nah, mungkin ke depannya akan lebih hebat lagi fungsi dari tombol atau mekanisme dari fungsi tombol ini. Mungkin ke depannya seperti itu kurang lebih. Nah, Bapak Ibu, sehingga kita bisa asumsikan bahwa lahirnya sebuah karya intelektual itu merupakan hasil dari sebuah pikiran yang kemudian disampaikan dalam sebuah ide, dan juga ide tersebut dialihfungsikan menjadi sebuah benda atau bahkan fungsi yang sangat terlihat. Dan juga, nah ini bisa dalam bentuk macam-macam ya, ada bentuk dalam bentuk lagu, ada dalam bentuk fisik yang sifatnya 4 dimensi, buku, kreasi semacam itu. Banyak sekali. Nah, itulah awal dari lahir kekayaan intelektual. Nah, Bapak Ibu, dari sebuah ini, Indonesia membagi beberapa hal mengenai sebuah kekayaan intelektual. Mungkin tadi yang seperti sudah awal disampaikan oleh Pak Rizky, bahwa kekayaan intelektual itu awalnya dari sebelum tahun 2006 itu mungkin kita lebih mendengar namanya istilahnya hanya paten, merek gitu ya. Tapi sekarang sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kita lihat mungkin awal dari kekayaan intelektual adalah kita artikan bahwa kekayaan intelektual merupakan
hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Jadi kekayaan intelektual ini fungsinya harus berguna bagi manusia dan juga mungkin bagi zaman yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian, nah inilah fungsi dari kekayaan intelektual itu. Kenapa kekayaan? Nah, ini merupakan sebuah hak atau nilai ekonomis yang dihasilkan dari sebuah kreativitas intelektual seseorang dan juga badan hukum. Nah, ini maksudnya kan tadi saya sampaikan badan hukum adalah kekayaan intelektual tersebut kemudian harus dilindungi oleh negara atau bahkan saat ini sudah dunia karena sifatnya sudah konektivitas ya, sudah connecting dan kita sudah bergabung dalam sebuah perjanjian dengan negara-negara lain. Nah, harus dilindungi jadi kekayaan intelektual atau kreativitas yang kita miliki. Nah, itulah pendahuluan dari mengenai kekayaan intelektual. Saya akan sampaikan sedikit mengenai kekayaan intelektual ini kurang lebih Bapak Ibu kurang lebih 30 sampai 20 menit ke depan. Nah, kekayaan intelektual adalah hasil yang mempunyai pola pikir, manusia mempunyai nilai termasuk nilai ekonomis. Sehingga hal ini merupakan nilai ekonomis yang bisa disampaikan atau juga bisa diberikan atau bisa di-agreement-kan oleh pihak-pihak lain sehingga mempunyai nilai ekonomis. Kekayaan intelektual ini mungkin merupakan sebuah aset yang tidak terlihat atau intangible asset istilahnya. Karena fungsinya memang sangat luas sekali gitu. Maka itu harus ada perlindungan hukum dari hal ini. Internasional, dunia internasional juga sangat menganggap penting sekali mengenai kekayaan intelektual ini, sehingga apalagi kita sudah tidak lagi terlepas dari dunia perdagangan dan juga sifat investasi dari dunia luar atau dari agreement lain. Gitu. Nah, ini pentingnya kekayaan intelektual dalam pembangunan ekonomi telah memacu dimulainya era bangun pembangunan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan. Oke, ini mengenai sedikit pendahuluan mengenai kekayaan intelektual. Sehingga di Indonesia, secara garis besar, dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama mengenai hak cipta. Apa itu hak cipta? Yaitu merupakan sebuah karya tentang kekayaan kreativitas yang sifatnya itu ada lagu, ada buku, ada seminar. Nah, itu nanti bisa dilindungi mengenai hal tersebut, kreativitas tersebut dalam sebuah kekayaan intelektual yang namanya hak cipta. Lalu ada lagi yang lain, yaitu paten, kemudian ada lagi merek, kemudian ada lagi rahasia dagang, ada lagi desain industri, yang kelima desain tata laksana sirkuit terpadu, dan yang terakhir adalah varietas tanaman. Oke Bapak Ibu, sekilas saya akan jelaskan mengenai beberapa elemen dari kekayaan intelektual ini, sekilas saja, sisanya nanti kita dapat berdiskusi secara luas mengenai elemen-elemen di kekayaan intelektual ini. Baik, bismillah, yang pertama. Mengenai paten, dulu itu paten ini ada sejarahnya di tahun 1331 mengenai hal ini, yaitu adanya sebuah penemuan mesin seperti mesin jahit seperti itu ya. Dulu ini mulai dipatenkan hal ini atau dilindungi, sehingga awalnya adalah merupakan menjadi sebuah alat jual dari produk tersebut, dan dampaknya banyak sekali inventor-inventor memberikan investasinya terhadap barang ini gitu, yang ada di Inggris. Inilah awal-awal merupakan adanya sebuah penemuan atau dinamakan namanya paten. Padahal dulu itu di zaman Rasulullah pun sudah ada sahabat Nabi yang sangat itu sudah membuat sebuah lampu yang dapat menerangi
lampu cahaya atau alat namanya istilahnya lampu pijar ya dahulu tuh zaman Rasulullah. Sehingga Rasulullah pun berkata, sehingga dalam hal menghargai produk atau kreativitas yang dibuat oleh sahabatnya tersebut. Sampai saat itu Rasulullah berkata bahwa apabila aku masih mempunyai seorang anak perempuan, maka aku akan nikahkan pemuda tersebut dengan anakku. Gitu. Sebegitu besar nilai penghargaan yang diberikan Rasulullah kepada hal tersebut. Nah, mungkin cerita ini bisa nanti disampaikan atau lebih didetailkan dengan Bapak Ibu yang sudah tahu tentang hal ini. Tapi kami mendengar bahwa itulah manfaat atau beberapa besar nilai dari kekayaan intelektual. Itulah sejarahnya paten pada saat tersebut. Sehingga ada penemuan-penemuan lagi. Nah, makanya istilahnya dahulu adalah sudah dipatenkan belum produknya, gitu. Itulah paten yang merupakan salah satu elemen dari kekayaan intelektual. Nah, yang kedua adalah cipta. Cipta ini merupakan juga salah satu elemen dari kekayaan intelektual. Seperti kita lihat banyak sekali lukisan-lukisan yang mempunyai nilai, yang juga mempunyai daya kreativitas yang sangat tinggi, bahkan mungkin historical yang sangat tinggi, sehingga apabila dilelang itu nilainya menjadi jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran dari pelukis-pelukis terkenal di dunia ini, bahkan juga di Indonesia. Kalau dulu kita lihat ya, lukisan dari mungkin almarhum Raden Saleh dan juga lain-lain sebagainya. Kemudian juga ada dari cipta itu kita lihat adalah komposisi batik dari sebuah bahan produk itu juga kita lihat dari desain warnanya atau juga komposisi warnanya. Desain logo juga bisa masuk ke dalam elemen kekayaan intelektual yang namanya cipta. Kemudian lagu. Nah, mungkin ini sekarang ada Ustadz Agus, nanti mungkin kita bisa share mengenai lagu-lagu yang sangat populer saat ini, dan juga ada juga mengenai ensiklopedia kepemimpinan dan juga hal-hal lain. Beberapa klien kami waktu itu sudah juga mendaftarkan mengenai metode cara menghafal Al-Quran, cara cepat membaca Al-Quran dengan metode mama papa, istilahnya seperti itu. Itu juga ada sudah dikreasikan seperti itu mengenai metode tersebut. Jadi banyak sekali hal-hal mengenai hak cipta ini. Tapi sifatnya hanya tadi ya, kurang lebih seperti gambar, komposisi warna, buku, lagu, dan juga ciptaan atau metode sistem lain lagi yang lainnya. Atau juga mungkin materi-materi pelatihan training, itu juga bisa kita jadikan sebuah perlindungan kekayaan intelektual. Mungkin dari Bapak Ibu dalam hal ini ada juga yang berkecimpung di dalam produk atau bidang training atau akademisi. Modul yang Bapak Ibu ciptakan itu juga bisa menjadi sebuah karya yang namanya cipta atau kekayaan intelektual yang namanya cipta. Oke, itulah yang namanya cipta. Bapak Ibu bisa nanti akan di-share juga ini mengenai materi ini kepada Bapak Ibu semuanya. Baik. Ya, ini mengenai cipta juga, karya sastra, karya seni, ilmu pengetahuan, dan juga ya rekaman pertunjukan, rekaman suara, dan juga penyiaran. Itulah komponen dari elemen kekayaan intelektual yang namanya hak cipta ya. Baik, sekarang kita masuk ke yang kedua. Yang ketiga. Tadi setelah paten, kemudian cipta, dan yang ketiga adalah merek. Nah, merek dagang ini, Bapak Ibu, ada juga merek ini dibagi menjadi dua, yaitu merek dagang dan juga merek jasa. Nah, kita lihat bahwa sekarang ini kita sudah tahu ada yang namanya Coca-Cola, IBM, Sostro, itu merupakan merek-merek dagang. Nah, kalau Bapak Ibu punya juga produk-produk dagang yang lain, seperti mungkin ada yang bergerak di bisnis mukena atau fashion, nah itu juga bisa diberikan kategori menjadi sebuah merek dagang. Atau merek jasa. Nah, merek jasa ini ya seperti yang kita lihat,
ada yang namanya jasa untuk pembuat makanan atau produk-produk kopi yang saat ini sekarang lagi hits ya, itu juga bisa dinamakan produk jasa. Jasa keuangan bisa misalnya seperti beberapa elemen industri dari perusahaan keuangan, ada yang namanya insurance juga bisa, itu jasa-jasa ya, atau itu adalah sebuah merek-merek jasa. Itulah dua kategori dari merek, yaitu merek dagang dan merek jasa. Untuk merek ini, Bapak Ibu, di Indonesia berlaku, setelah didaftarkan, berlaku selama 10 tahun, dan juga masih bisa didaftar. Merek ini sangat penting sekali untuk dapat menjadi unsur pembeda dari merek-merek lain yang mungkin sifatnya atau bidangnya mirip dengan merek yang kita miliki. Sehingga orang dapat melihat kualitas dan juga perbedaan yang dimiliki dari merek-merek yang kita tahu selama ini. Banyak sekali ya saat ini dispute mengenai merek karena apa? Karena pengucapannya sama, hampir mirip gitu ya. Kemudian mungkin komposisinya hampir sama dilihat, warnanya kayak Starbucks itu ada yang hijau-hijau, kemudian ada yang menyerupai. Nah itu juga kan akhirnya menimbulkan sebuah kebingungan dari konsumen. Nah sehingga itu terjadi banyak dispute atas hal itu gitu. Waktu itu juga pernah terjadi sebuah, tapi belum sampai dispute ya. Seseorang mempunyai merek yang namanya Mikot. Nah, tapi kita lihat penulisannya sangat berbeda gitu. Salah satu pemilik merek namanya, saya lupa bapaknya itu di daerah Sumatera waktu itu dia punya merek namanya Mikot dengan tulisan atau hurufnya M-I-K-O-T. M-I-K-O-T. Nah, kalau dibaca namanya Mikot gitu kan. Nah, oke. Nah, kemudian ada salah satu lagi nih di bidang fashion juga, dia ingin mendaftarkan mereknya atau produknya dengan merek adalah M-I-Q-O-T atau Mikot gitu. Nah, penyebutannya sama. Padahal hurufnya berbeda. Nah, hal ini juga bisa dianulir oleh pihak pemerintah atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk dapat menolak dari merek yang kedua itu yang dimiliki oleh orang Jakarta tersebut. Karena apa? Ada persamaan dari merek-merek tersebut. Mengingatkan Mas Erik, waktu 10 menit lagi ya. Oh, oke. 10 menit lagi. Oke, yang kedua, kita lanjut lagi tentang merek ya nanti mungkin dalam tanya jawab. Nah, ini adalah contoh-contoh dari beberapa yang bisa dijadikan merek, asal dia tidak melanggar beberapa etika kesopanan atau etika agama, bahkan etika kesusilaan. Itu insya Allah bisa diterima oleh pemerintah. Dan juga mempunyai yang pertama adalah itikat baik dari pendaftar merek tersebut. Oke, ini merupakan salah satu elemen dari kekayaan intelektual yaitu desain industri. Yang ini kita daftarkan atau kita miliki kekayaan ini adalah merupakan produk yang sifatnya itu 4 dimensi. Jadi komponen yang terlihat dan memberikan kesan yang estetis. Biasanya produk-produk tersebut merupakan sebuah kreasi dari atau tambahan dari produk yang sudah ada seperti itu. Nah, ini juga ada namanya produk desain tata letak sirkuit terpadu. Ini merupakan sebuah elemen dari kekayaan intelektual yang melengkapi sebuah produk software dari sebuah produk, misalnya handphone, apakah komputer, dan juga hal-hal yang lain. Ini yang tata letak sirkuit terpadu. Tadi sudah apa aja? Ada paten, sudah cipta, sudah merek, sudah desain industri, yang kelima, sirkuit terpadu. Oke? Nah, ini juga nih yang menarik, yang keenam, rahasia dagang. Ini juga merupakan salah satu kekayaan intelektual, Bapak Ibu, yang mungkin sebahagian orang tidak bisa, belum mengetahui atau mengklasifikasikan sebagai kekayaan intelektual. Bapak Ibu bisa tahu bahwa rasa dari Coca-Cola atau Coca-Cola ya dengan rasa dari Pepsi itu mempunyai perbedaan. Mungkin ada yang bilang terlalu manis di Pepsi, ada yang bilang
sodanya terlalu banyak di Coca-Cola. Nah, mungkin itu hal-hal lain. Tapi sesungguhnya mereka itu punya ingredients atau rahasia tersendiri mengenai ingredients atau komposisi bahan-bahan yang dimiliki oleh produk-produk tersebut. Begitu juga dengan ayam KFC, dengan ayam McDonald, ayam Wendy's atau ayam yang lain gitu. Itu juga pasti mempunyai perbedaan, apakah tepungnya, apakah rasanya gitu, apakah taste pedesnya, itu pasti mempunyai perbedaan. Sehingga sesungguhnya mereka juga mempunyai yang namanya formula atau rahasia yang mungkin nggak akan diketahui oleh konsumennya atau rivalnya. Bakmi juga gitu. Kita beda juga tahu kan, bakmi GM, bakmi apa lagi ya, bakmi ayam, bakmi golek itu beda-beda juga rasanya. Itu karena sudah mempunyai perbedaan. Nah, inilah yang disebut kekayaan intelektual yang sifatnya itu rahasia atau dagang, rahasia dagang. Kemudian ada, sehingga semua komponen tersebut dalam satu produk bisa dilindungi oleh beberapa elemen kekayaan intelektual. Misalnya sebuah produk ini ya, contoh produk pulpen Montblanc ini. Hak ciptanya kita lihat, gambar logonya sudah ada. Kemudian hak mereknya Montblanc, tulisannya, harganya, tulisannya, komposisi hurufnya, dan juga logonya sudah ada. Desain industri dari produk pulpen ini juga sudah ada, dan juga paten dari hal ini juga sudah ada, yaitu ada sebuah teknologi yang baru yang diciptakan oleh produk ini. Nah, ini kita lihat juga produk Nokia bisa didaftarkan menjadi banyak sekali elemen kekayaan intelektual. Ada desain industrinya masuk, tata letak sirkuit terpadunya tadi, komponen yang kecil-kecil juga masuk, paten masuk, desain sirkuit terpadunya juga masuk, teknologi lama dikombin dengan teknologi baru, itu juga bisa dengan games-games yang update. Mobil BMW atau biasa kita sebut BMW juga masuk dalam sebuah beberapa elemen kekayaan intelektual. Ada patennya, desainnya, logonya, hak cipta logonya, dan sebagainya. Ya, minuman ini juga kita bisa masuk. Ada rahasia dagang dalam komposisi minuman ini. Desain botolnya juga kita buat lebih beda dengan yang lain. Dan juga ada indikasi geografis dalam merek ini, yaitu champagne gitu ya. Nah, ini juga bisa masuk. Ini salah satu contoh, beberapa contoh mengenai produk kekayaan intelektual yang dimiliki atau dimiliki oleh seorang inventor atau seorang yang menciptakan kreasi atau kreativitas kekayaan intelektualnya. Kita lihat. Nah, sehingga sifat-sifat kekayaan intelektual itu mempunyai jangka waktu tertentu dan juga bersifat eksklusif dan juga mutlak gitu ya. Sehingga tidak boleh dipergunakan oleh siapapun. Apabila dipergunakan atau mungkin apabila disalahgunakan, itu dapat diberikan sanksi atau bukan ganti rugi kepada yang bersangkutan. Nah, itulah Bapak Ibu gambaran mengenai kekayaan intelektual. Mungkin mudah-mudahan waktunya pas, kita akan coba sharing atau bertanya atau mungkin diskusi mengenai hal ini. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Rizky bisa di-share tentang, maksud saya dibimbing mengenai mungkin ada sesi tanya jawab seperti ini. Ya, baik. Terima kasih Mas Erik sudah memberikan informasi yang cukup menarik, dan kita mungkin hanya pernah mendengar atau bahkan ya baru tahu hari ini tentang kekayaan intelektual. Mungkin yang kita sering dengar adalah paten, merek gitu. Tapi seperti apa sih cara implementasinya dan segala macam? Nah, mungkin Bapak Ibu juga boleh diberikan kesempatan untuk bertanya. 30 menit kita siapkan waktunya untuk bertanya. Dan ada yang bisa boleh langsung atau mau pakai chat, silahkan juga, kami persilahkan. Ini dari Pak Ari, ini ada Pak Ari Wirawan. Ini pertanyaannya mengenai hak paten yang tertera di WTO. Apakah akan memperhambat
transfer teknologi bagi negara berkembang seperti Indonesia? Mungkin itu Mas Erik bisa dijawab dulu. Oke, ini pertanyaannya sangat bagus ya dan sangat expert sekali ya. Saya nggak tahu nih, mungkin Pak Ari Wirawan sudah sangat mengenal mengenai hak paten ini. Oke, saya belum sepenuhnya paham mengenai hak paten yang tertera WTO. Memperhambat itu maksudnya gimana ya? Tapi sejatinya karena kita sudah masuk ke dalam sebuah organisasi yang kemarin baru saja di tanggal berapa ya? Tanggal bulan Juni tahun 2019 itu kita masuk dalam sebuah konvensi. Nah, sehingga paten atau penemuan kekayaan intelektual itu tidak menghambat sih bagi teknologi bagi negara berkembang seperti Indonesia. Apabila yang pertama inventory tersebut mungkin dari Indonesia dan juga yang kedua Indonesia mempunyai lisensi atas perkembangan teknologi tersebut. Gitu. Mungkin itu Pak Ari Wirawan tanggapan atau dari saya. Baik, terima kasih Mas Erik. Mudah-mudahan terjawab Pak Ari ya. Ini lanjutannya pertanyaan dari Pak Bayu Santoso. Bismillah, saya ingin bertanya, apakah dibolehkan bila hak cipta yang pada saat dibuat secara bersama-sama, kemudian usaha bangkrut dan pecah kongsi, dan kita ingin menggunakan logo atau brand produk kita digunakan secara sendiri-sendiri? Karena nggak ada perjanjian di awal tentang penggunaan brand produk di dalam akte. Mohon penjelasannya. Jadi ini ada kerjasama di awalnya tentang bisnisnya, gitu, Mas Erik. Yeah. Nah, tapi ketika pecah kongsi sudah mulai pisah. Nah, ini mau dipakai brandnya oleh salah satu pihak, gitu. Nah, tapi tidak ada di perjanjiannya. Kira-kira penjelasannya mohon disampaikan. Siapa tadi namanya, maaf? Pak Bayu Santoso. Oh, ya, oke. Pak Bayu, mengenai hal ini, memang merek itu bisa didaftarkan, merek atau cipta bisa didaftarkan pemiliknya menjadi beberapa orang gitu. Apakah 3, 4, atau 5. Dan bisa juga didaftarkan menjadi milik sebuah badan hukum atau perseroan terbatas. Nah, apabila terjadi kejadian hal seperti ini, yang tadinya tidak pernah ada agreement sebelumnya, nah ini memang ada sebuah resiko yang harus dialami oleh Pak Bayu mengenai hal ini. Apabila sudah pecah kongsi, merek itu nanti menjadi milik siapa gitu kan. Nah, itu memang harus didiskusikan secara internal dan juga memang mungkin kalau misalnya bisa ada agreement atau amandemen terbaru sesuai dengan kesepakatan dari pihak masing-masing atau dari pihak rekan-rekan Pak Bayu sendiri. Nah, inilah nanti yang menjadi sebuah concern kita ke depan mengenai betapa pentingnya sebuah perjanjian. Coba nanti insya Allah kita akan adakan sesi lagi selain ini, selain kekayaan intelektual, dan juga mengenai betapa pentingnya sebuah perjanjian kerjasama atau agreement, walaupun agreement terhadap adik kandung, saudara, atau siapapun, itu tetap betapa harus ada pentingnya sebuah agreement. Sehingga saran saya Pak Bayu, yang pertama adalah Pak Bayu bisa memberikan penjelasan atau edukasi, mungkin bisa difasilitasi oleh orang yang sifatnya sudah mengerti mengenai hukum dan juga konsekuensinya sudah harus dikasih tahu. Dan juga nanti yang kedua bisa juga dibuat dalam sebuah agreement terbaru atau amandemen untuk mekanisme pembubaran atau penggunaan merek tersebut gitu ya. Mungkin sementara itu dulu Pak Rizky. Ya. Jadi tidak bisa digunakan ya Mas Erik ya, walaupun tidak ada agreement di awal gitu, salah satu pihak menggunakan tidak bisa ya, itu berarti? Salah satu pihak sih Mas, sebenarnya bisa menggunakan kalau dia sudah terdaftar ya. Artinya kalau misalnya memang ada nilai ekonomis yang terjadi atas hal itu, sebaiknya dibicarakan lagi atau didiskusikan lagi kepada pihak-pihak lain. Karena udah kadung didaftar, tapi nah ini nggak ada agreement-nya bagaimana nih mengenai lisensi dari merek tersebut atau hak cipta tersebut.
Oke. Oke. Baik, mudah-mudahan Pak Bayu bisa menangkap penjelasannya Pak Bayu ya. Berikutnya ada dari Bu Yulianti Kuwari. Bu Yulianti. Pertanyaannya, apakah jika saya ada usaha tas yang baru saja mulai, apakah bisa langsung didaftarkan patennya? Dan sekitar berapa budget yang harus saya siapkan untuk mengurusnya? Berharap tas rajut saya yang sudah sering dipakai oleh Ibu Jokowi, wah luar biasa nih Bu Yanti ya, dipakai oleh Ibu Jokowi dapat diekspor ke luar negeri. Nah, jadi tas usahanya Bu Yulianti ini mau dipatenkan. Apakah bisa langsung didaftarkan patennya atau bagaimana, Mas Erik? Dan berapa budgetnya? Oh gitu ya. Untuk produk tas desain kita bisa masukkan di beberapa elemen kekayaan intelektual. Ada desainnya, kemudian ada juga mereknya, ada juga mungkin fungsi dari sifatnya yang bersifat adanya sebuah teknologi atau paten sederhana di situ. Itu juga kita bisa masukkan ke dalam elemen kekayaan intelektual tersebut. Nah, kalau langsung didaftarkan itu bisa ada mekanismenya. Ini agak berbeda dengan hak cipta ya. Kalau hak cipta itu memang sifatnya tuh dia ada automatically sudah terregister karena sesuai dengan sudah di tanggal atau waktu kapan dia melakukan announcement tentang mereknya tersebut atau ciptaannya tersebut. Tapi kalau mengenai produk tas yang Ibu Yuli miliki, ini memang harus didaftarkan. Saran saya untuk paten ini didaftar, memang harus wajib didaftarkan kepada konsultan kekayaan intelektual karena ada sebuah drafting yang harus disusun dan juga dibuat oleh konsultan kekayaan intelektual sehingga produk ibu itu nanti dapat spesifik, terlihat jelas dan juga fungsinya juga sudah tercakup dalam draft yang dibuat oleh konsultan tersebut. Untuk budget ya, budgetnya memang relatif kurang lebih mungkin tidak sampai 10 juta lah kali ya. Tidak sampai 10 juta, di antara 6 sampai 10 juta, kurang lebih seperti itu, Bu Yuli. Tapi nanti kalau misalnya untuk lebih detailnya, bisa kita nanti didiskusikan melalui TSA. Kita bisa diskusi mengenai hal ini. Terima kasih mungkin. Baik, Bu Yuli, demikian penjelasannya. Selanjutnya dari Mas Dewo. Mas Dewo bertanya, apakah yang harus dipatenkan merupakan sebuah produk yang sudah jadi berproduksi atau baru sebuah konsep sudah bisa dipatenkan? Bagaimana kalau konsep ini gagal dan kelak akan disempurnakan orang lain? Jadi apakah yang harus dipatenkan itu produk yang sudah diproduksi atau konsep udah bisa dipatenkan? Nah, kalau misalnya konsep sudah bisa dipatenkan, jika konsep ini gagal, nah bagaimana kalau misalnya orang lain yang menyempurnakan konsep tersebut? Mungkin itu Mas Erik, boleh disampaikan. Oke. Ini dari Mas Dewo ya? Pak Dewo Mas ya? Dewo. Ya. Ketua Umum Komunitas Pengusaha Muslim. Ya, terima kasih Pak Dewo atas pertanyaannya. Nah, kalau produk yang sudah diproduksi itu memang ada sebuah risiko. Produk itu sudah dijiplak oleh orang lain, atau mungkin bahkan dari internalnya sendiri gitu. Nah, ini banyak sekali terjadi. Orang sudah lama menciptakan sebuah produk, tapi mereknya sudah di-share ke orang lain. Tapi ternyata di negara atau di sebuah lembaga, hal itu belum diprotek secara undang-undang atau secara hukum. Ini banyak sekali terjadi mengenai hal ini. Sehingga saran kami dari konsultan kekayaan intelektual, baiknya merek tersebut sudah didaftarkan atau sudah dilindungi sebelum produk itu launching secara umum. Gitu. Mengenai sebuah konsep itu sebenarnya atau konsep atau rumusan atau
sifatnya sistem mungkin ya, yang belum dipakai itu juga bisa didaftarkan walaupun masih dalam sebuah konsep. Nah, tapi kalau misalnya nanti konsep tersebut ada sebuah tambahan atau sebuah develop yang sifatnya menambah sebuah sistem tersebut, itu juga nanti bisa diinfokan kepada Direktorat Kekayaan dalam sebuah catatan atau notes mengenai temuan yang telah disempurnakan tersebut gitu. Jadi saran kami bahwa sebaiknya produk kekayaan intelektual ini dilindungi sebelum di launch di publik. Ya, itu mungkin jawabannya kurang lebih. Baik, mudah-mudahan terjawab Mas Dewo ya. Ada yang mau langsung bertanya nih, Ustadz Agus dari musisi. Masya Allah. Bagus. Assalamualaikum, Ini kedengeran nggak? Wajahnya tidak asing nih ya. Waalaikumsalam. Musisi Kedengeran, zaman Ustaz baik. Agus. Gitu. Oke. Jadi Silakan. begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Ustadz Erik, Pak Kiki. Di industri musik ini mungkin banyak terkait dengan masalah hak cipta. Nah, yang ingin saya konfirmasi yang pertama adalah di industri musik ini yang pernah terjadi ya. Waktu itu saya di Aquarius buat suatu produk. Kemudian datang seorang ibu-ibu nih. Dia bawa rekaman radio tahun 70-an. Nah, karena dia bisa membuktikan kalau itu adalah haknya, akhirnya ya kita bayar gitu. Nah, di satu sisi juga dia tidak bisa minta sebanyak-banyaknya karena memang ada ukuran untuk pencipta itu antara 8 sampai 10%. Nah, artinya apakah itu hak cipta kalau dilihat tadi dari sisi waktu kan? Tadi kan ada timeline-nya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman di industri musik sepertinya selama dia bisa membuktikan kalau itu adalah haknya, maka hak cipta itu menempel kepada orang tersebut gitu, tidak akan pernah lepas. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin ini banyak cover lagu Aisyah. Termasuk juga dari Buya Yahya. Gitu ya, Mas Agus ya? Ya, booming. Nah, cuman ada satu hal yang saya prihatin sebenarnya. Sebenarnya kan kalau orang itu mengcover karena ingin cepat ngetop itu pertama. Karena lagu yang sudah dikenal, maka mengcover otomatis dia akan cepat untuk diketahui orang. Minimal ketika dipasang di YouTube, subscribernya itu akan dan cepat bertambah. Walaupun haknya nanti itu bukan menjadi haknya dia. Asalkan orang itu ada yang minta mengklaim ke YouTube-nya. Tapi permasalahannya yang nama hak cipta kan bukan saja terkait dengan masalah hukum negara. Tapi juga kalau kita bicara mengenai hukum itu adalah hukum agama. Nah, ketika orang mengcover lagu seseorang tanpa izin, kalau menurut pendapat saya itu sama juga dengan orang itu mencuri gitu. Nah, ini saya sampaikan di teman-teman, saya kasihan gitu loh dengan Buya Yahya yang kemudian mungkin beliau tidak tahu. Beliau membuat lirik, kemudian dipakai lirik itu dengan nada yang punya lagu Aisyah. Nah, ini kan menurut hemat saya etikanya jadi, sedangkan orang seperti Buya kan pasti menjaga etikanya. Dan saya sih berkeyakinan bahwa beliau tuh tidak paham tentang hal itu, tidak tahu, karena berpikiran positif, ingin merubah liriknya yang lebih dalam tanda petik Islami. Nah, tetapi ada hal yang dilanggar gitu. Nah, mungkin ini. Jadi kalau tadi kita bicara hak cipta kaitannya adalah hukum negara, ya kan kalau produk, paten itu jelas gitu. Tapi ada hal yang lain sebenarnya. Seperti yang tadi disampaikan bagaimana Rasulullah memberikan penghargaan yang sangat luar biasa. Nah, ini kan sebenarnya ada konsekuensi hukum agama gitu. Nah, ketika itu dilanggar, ya ini tentunya kan ada hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, mungkin ini yang perlu untuk diberikan disosialisasikan. Juga artinya ketika orang ingin mengcover, jangan main cover aja gitu. Dia harus ada izin. Karena kalau tidak izin itu otomatis, bayangan saya sih ya, itu adalah sebuah pelanggaran dan sama dengan pencurian. Nah, nggak tahu mungkin Ustaz Erik bisa punya pandangan yang lain gitu ya. Pertama tadi terkait dengan bahwa hak cipta itu adalah hak yang melekat, ya, tidak akan pernah lepas dari orang apabila dia bisa membuktikan.
kecuali kalau sudah menjadi public domain, ya kan orang tidak tahu di lagunya siapa, itu bebas untuk dilakukan seperti lagunya Tomboati, ya kan. Nah, cuman ada konsekuensi di situ waktu saya sampaikan dengan Opik, walaupun Tomboati ini public domain, ya setidaknya 8% itu bukan jadi haknya dia gitu. Ya itu disedekahkan aja lah gitu, karena itu haknya ulama kan untuk syiar. Nah, kemudian yang tadi yang kedua adalah adanya sebenarnya dari unsur etika gitu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Oke. Baik, Bang Agus, terima kasih. Silakan Ustadz Erik, udah jelas pertanyaannya langsung. Ya, terima kasih Ustadz Agus atas pertanyaan dan juga pernyataannya gitu ya. Nah, memang untuk yang di Aquarius tadi, yang ibu-ibu membawa rekaman di tahun 70-an, selama dia masih hidup, memang hak cipta itu melekat di dalam dirinya, sehingga royalti memang tetap masih melekat di dalam dirinya. Kalau ini mengenai elemen kekayaan intelektual yang namanya cipta. Jadi pencipta lagu, pencipta sebuah sistem rumusan atau apapun, dia tuh mempunyai royalti yang melekat sepanjang hidupnya, seumur hidupnya. Jadi pencipta lagu memang tetap mendapatkan royalti, atau yang tadi rekaman walaupun tahun 70-an dia tetap, apabila masih hidup dia tetap seumur hidupnya mendapatkan hak istimewa tersebut. Dan bahkan setelah dia meninggal, ahli warisnya juga mendapatkan hak royalti tersebut selama kurang lebih 15 tahun, saya agak lupa, 15 sampai 20 tahun gitu. Nah, sehingga baru nanti ciptaannya tersebut menjadi sebuah public domain. Nah, itulah mengenai kekayaan intelektual yang namanya cipta. Dia punya konsep atau aturan sendiri mengenai hal itu. Nah, mengenai lagu Aisyah, nah ini memang saya sangat setuju sekali. Memang kita harus konsultan ini memang harus mengedukasi mengenai hal-hal tersebut. Memang saya lihat agak-agak disayangkan ya, dari ciptaan Buya Yahya ini kemudian awalnya mungkin secara official, secara resmi dinyanyikan oleh siapa lagunya? Kok saya lupa ya. Aisyah, yang nyanyi Aisyah siapa yang awalnya tuh? Aduh ya Allah, lupa. Nah itu kemudian dinyanyikan oleh siapa namanya penyanyi? Yang perempuan? Oh iya, maaf, Anissa Sabian. Anissa Sabian menyanyikan lagu itu secara official yang mungkin diberikan oleh Buya Yahya. Nah kemudian ada lagi penyanyi-penyanyi lain yang coba memutarkan ini walaupun dengan suara yang khas ya. Dia menyanyikan dengan suara yang khas, musik yang berbeda, itu di YouTube gitu. Memang etikanya adalah seharusnya dia harus izin dulu kepada Buya Yahya sebagai pencipta, atau mungkin Nisa Sabiannya. Yang kedua, penyanyi-penyanyi yang lain itu yang mencoba menyanyikan lagu itu juga seharusnya harus mencantumkan di dalam YouTube ini, bukan harus lagi, wajib ya, dia mencantumkan di YouTube bahwa ini adalah ciptaan dari Buya Yahya, kemudian dinyanyikan secara resmi oleh Nisa Sabian, mungkin seperti itu. Nah nanti mungkin ada royalti, ada nilai ekonomis yang diberikan oleh YouTube kepada penyanyi-penyanyi YouTube tersebut. Nah seharusnya memang dijadikan diberikan royalti juga kepada Buya Yahya atau juga yang lain sesuai ini. Nah ini memang kalau hak cipta memang sifatnya tidak harus didaftarkan seperti itu ya. Dia sifatnya automatically registered, sehingga orang yang mempublikasikan, orang yang menciptakan itu sebenarnya sudah mempunyai kewenangan atau hak atas kekayaan intelektual tersebut dalam lagu, ciptaan lagunya. Tapi ya itu tadi, kita harus mempunyai kekuatan yang lebih lagi dalam hal ini, yaitu membuat agreement atau lisensi atau apapun namanya, sehingga orang tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap gitu. Ya mungkin yang pertama, saran saya nanti insya Allah kalau misalnya coba diizinkan Allah bisa bertemu dengan Buya Yahya atau Nisa Sabian atau yang lain gitu ya, sebaiknya
not nadanya, syairnya itu didaftarkan terlebih dahulu di mana, di kekayaan intelektual Dirjen. Itu tidak terlalu mahal kok kalau misalnya hak cipta ini. Kemudian setelah itu baru diinformasikan kepada halayak bahwa ini sudah dilindungi oleh negara atau oleh hukum Indonesia. Nah, mungkin seperti itu, Ustadz Agus, jawabannya. Iya, sangat clear ya, Ustadz Agus ya, untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Mas Erik. Dari Ika. Bagaimana cara mendaftarkan hak paten? Apakah satu produk harus mendaftarkan semuanya, termasuk hak dagang, rahasia dagang, desain industri, merek, dan lain-lain? Mohon penjelasannya. Oh. Jadi apakah satu produk harus mendaftarkan semua, atau hanya merek saja, atau dagang saja, atau ya semuanya gitu? Mohon dijelaskan. Oke, saya Bu Ika ini saya nggak tahu ya produk yang dimilikinya apa gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang produk atau ciptaannya tersebut sepertinya kuliner ini. Oh, kalau kuliner sih cukup ininya aja, cukup mereknya aja. Tapi saya coba lanjutin lagi ya. Kalau misalnya paten itu kan tadi kan elemennya adalah ciptaan yang sifatnya itu produk atau ciptaan yang sifatnya itu teknologi. Jadi berbeda kalau kuliner itu nanti elemen kekayaan intelektualnya beda. Kalau paten itu sifatnya ada teknologi, kita bisa lihat ada mesin-mesin teknologi pengerup sampah atau juga mungkin produk yang lain gitu. Itu bisa dikategorikan menjadi elemen kekayaan intelektual yang namanya paten. Intinya tidak semua produk atau temuan itu harus didaftarkan semua gitu. Apakah harus daftarin paten, desain industri, rahasia dagang, atau varietas tanaman, atau yang lain? Enggak. Seandainya dia cuma punya produk jasa, oke, berarti yang harus didaftarkan adalah merek jasanya. Kalau dia hanya punya produk merek dagang, usaha kuliner, misalnya kayak Lele-Lela gitu ya, atau Starbucks atau yang lain gitu ya, nah, itu hanya itunya saja yang didaftarkan. Kecuali dia mungkin produk kulinernya itu ada dia punya desain untuk kemasan untuk kuehnya atau untuk produk makanannya itu dia beda gitu. Nah, itu bisa didaftarkan di desain industri. Tapi kalau misalnya masih awal startup gitu, nggak apa-apa produk makanannya saja atau merek makanannya saja yang didaftarkan. Supaya apa? Menjadi unsur pembeda dari produk makanan yang mungkin sifatnya hampir-hampir sama, tapi ini mereknya berbeda karena mempunyai kualitas dan juga daya saing yang berbeda gitu. Rasanya juga berbeda. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu Ika. Baik. Bapak Ibu sekalian, ini karena juga waktu mungkin terbatas, nanti kita masih ada 3 pertanyaan. Mudah-mudahan ini pertanyaan yang terakhir ya. Nanti kalau misalnya ada kebutuhan untuk bertanya, nanti bisa kita fasilitasi dari nomor teleponnya nanti saya sampaikan, dan juga nomor teleponnya Mas Erik. Yang pertama nih, saya pernah posting dari Mas Indra Novanto. Saya pernah posting produk herbal saya di salah satu situs jual beli. Namun beberapa saat kemudian saya temukan foto saya tersebut digunakan orang lain yang menjual barang yang sama. Saya sempat komplain sama orang tersebut. Bagaimana tanggapan saya atas tindakan orang tersebut? Alasan orang tersebut, dia menemukan foto saya tersebut di Google. Dan memang tidak ada tanda-tanda di foto tersebut kalau foto itu berasal dari saya. Jadi ini mungkin problematika yang saat ini banyak ya ditemui itu, Mas Erik. Jadi orang dagang pakai fotonya orang lain, itu padahal dia tidak izin dan segala macam. Mungkin bagaimana pertanyaannya, bagaimana tanggapan saya atas tindakan orang tersebut? Tanggapan yang Pak Indra lakukan atau mungkin action yang Pak Indra lakukan adalah sudah tepat untuk hal ini. Yaitu secara tidak langsung sebenarnya sudah mengedukasi orang tersebut ya, bahwa dia tidak orang lain tidak bisa mencamplok foto kita secara tidak tanpa izin gitu. Itu memang ada konsekuensinya. Yang pertama, kita bisa tahapannya biasanya kita bisa memberikan yang namanya somasi kepada dia. Tapi kalau dia masih tetap kekeh dengan
mengupload foto Pak Indra itu bisa kita lakukan ke dalam ranah hukum atau bahkan ganti rugi secara perdata gitu. Tanggapannya sudah bagus. Memang ini adalah sebuah ini juga ya, ada sebuah resiko juga apabila kita fotonya sudah ada di sosial media ya, tapi gitu. Nah, memang seharusnya kita, ini juga menjadi pelajaran bagi kita ya, nanti apabila ingin melakukan pengambilan foto secara ini harusnya diizinkan dulu. Atau kalau misalnya memang tidak bisa dilakukan seperti itu, ya harusnya kita bikin produk atau foto sendiri ya mengenai produk yang kita miliki. Bisa sih, tahapannya bisa untuk dilakukan edukasi seperti itu. Banyak kok yang kejadian. Bahkan saya juga pernah fotonya diambil oleh salah satu produk makanan yang sangat sangat terkenal, tapi bagusnya dia tuh ini pinternya, dia tuh diedit dari bentuk wajah yang biasa, kemudian diedit menjadi sebuah lebih kartunis gitu. Nah, diedit jadi ya. Itu fotonya Mas Erik ya? Iya, itu foto saya sendiri. Oh. Tapi ya karena diedit gitu jadi ya udah agak susah. Emang itu resiko orang ganteng begitu, Mas? Oh, enggak gitu juga. Masya Allah. Ya, Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Mbak Devi Enda. Untuk software akuntansi, terkadang ada beberapa seri... Maaf, untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk software akuntansi, terkadang ada beberapa seri terupdate, seperti seri 1, 2, dan 3. Nah, sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku lah ya. Nah, apakah setiap serinya harus didaftarkan juga? Mohon penjelasannya, Mas Erik. Untuk software, ini kan software hak cipta ya berarti ya. Tidak perlu sih untuk didaftarkan serinya gitu, 1, 2, 3. Jadi cukup tapi di awal aja? Cukup sekali, tapi pencatatannya nanti memang pencatatannya harus disampaikan saja ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bahwa ada develop dari software tersebut itu sifatnya hanya memberikan ini aja sih, memberikan info atau catatan saja. Jadi apabila nanti ada dia melakukan perjanjian lisensi misalnya kepada pihak lain, nah software tersebut sudah tercatat menjadi miliknya tadi dari Bu Indah ya, Bu Devi ya, Devi Indah mengenai produknya dia, sehingga sudah clear lah bahwa dia yang memiliki software akuntansi tersebut, baik yang 1, 2, atau 3. Daftar ini sekali aja, tapi diinformasikan ada develop atau penyempurnaan dari software yang pertama. Bisa kok, sekali aja Bu Indah, Bu Devi. Oke, terima kasih itu Bu Indah atas pertanyaannya dan mudah-mudahan terjawab ya. Ini yang dua terakhir saya sekaligus saja nih. Dari Pak Ari lagi, Pak Ari Wirawan. Bisakah produk alat yang dihasilkan oleh usaha yang belum berbadan hukum dipatenkan? Misalnya penemuan alat tambal ban dengan teknik baru yang dibuat oleh sebuah bengkel tambal ban. Jadi produk atau alat yang dihasilkan oleh usaha yang belum berbadan hukum. Pertanyaannya apakah bisa dipatenkan, Mas Erik? Bisa. Langsung aja jawab ya, bisa. Jawabnya bisa ya? Ya, bisa. Oke, clear bisa langsung dilakukan. Oke. Oke, terus ada tambahan pertanyaan dari Mas Dewo juga. Kalau ada sebuah lembaga training memberikan materi kepada pesertanya gitu ya. Nah, kemudian peserta lain itu men-share materi tersebut. Nah, kira-kira apakah itu melanggar hak cipta atau seperti apa, Mas Erik? Kalau dia punya produk share modul kita anggap aja modul gitu ya. Modul itu memang seharusnya yang pertama nih antisipasinya adalah dalam pembuatan modul itu harus ada logonya, logo dari perusahaan yang mempunyai atau orang yang mempunyai logo itu tersebut. Nah, kalau misalnya kejadiannya tiba-tiba modul yang dibikin itu di-share ke orang lain atau mungkin bahkan diajarkan ke orang lain dengan pengajaran yang sifatnya berbayar gitu. Nah, itu seharusnya memang harus ada konsekuensi, yaitu sebenarnya harus mendapatkan
orang yang menciptakan mendapatkan royalti. Tapi kalau misalnya tidak, ya ini ada sebuah sedikit pelanggaran. Apabila diketahui oleh orang yang membuat modul, itu dia berhak untuk memberikan somasi. Nah, tapi kita dalam melakukan hal tersebut, somasi itu adalah kita harus punya dasar dong, dasar kepemilikan. Nah, makanya itu yang pertama, modul itu harus didaftarkan, dicatatkan, sehingga apabila kita punya dasar hukum yang kuat, nah kita bisa memberikan kepada dia, ya, sehingga secara otomatis mungkin nanti nilainya ditentukan, nilai royaltinya bisa diberikan. Gitu. Nah, makanya itu harus penting ya, mendaftarkan kekayaan intelektual yang kita miliki. Gitu mungkin, Pak Rizky. Cukup ya, Mas Erik, sudah penjelasannya ya? Oke, mungkin ada sedikit penutup Pak dari. Ya. Silakan. Ya, kepada Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ya mungkin ini sedikit terkait dengan keadaan yang saat ini kita alami, yaitu tantangannya adalah bahwa kita dalam hal seperti ini adalah sebuah momen di mana kita itu bisa dapat melakukan namanya apa ya? Kalau istilahnya itu mungkin mengaudit atau menganalisa lagi kekayaan, mengevaluasi juga bisa kekayaan yang kita miliki. Nah, ini kekayaan intelektual ini memang sifatnya berbeda dengan kekayaan yang lain yang sifatnya tangible asset. Kalau kekayaan intelektual sifatnya intangible asset. Nah, Bapak Ibu, kekayaan intelektual ini bisa juga saat ini bahkan diberikan dijadikan sebuah jaminan kepada pihak-pihak lain. Jadi orang-orang itu apabila sudah mempunyai apakah yang namanya sertifikat merek atau mungkin form pendaftaran merek itu mempunyai sebuah manfaat yang kurang lebih dapat dijaminkan sertifikat mereknya, dan juga dapat mengikuti proses-proses dari sebuah tender yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pemerintah atau mungkin perusahaan-perusahaan lain yang mensyaratkan kepemilikan dari merek atau kepemilikan dari sertifikat merek dan juga syarat merek. Nah, itu Bapak Ibu betapa pentingnya kekayaan intelektual ini. Nah, ini adalah saat-saat kita mungkin dapat mengevaluasi, dapat mengaudit kekayaan kita, yaitu dapat dimanfaatkan kekayaan intelektual yang kita miliki saat ini. Insya Allah kami dari TSA bisa dapat membantu hal ini dan juga melegal audit, memberikan konsultan legal audit kepada Bapak Ibu semua mengenai hal-hal seperti ini supaya kedepannya tidak ada masalah hukum yang terjadi. Nah, itu mungkin penutup dari saya. Semoga hal ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan juga mungkin kita semuanya. Saya mohon maaf lahir batin apabila ada hal-hal yang mungkin kurang jelas atau mungkin sifatnya bercanda atau kurang berkenan kalimatnya. Saya mohon maaf. Yang benar hanya milik Allah dan saya hanya menyampaikan yang mungkin sifatnya saya ketahui dan mungkin apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup sebagai moderator hari ini, saya akan menyampaikan bahwa materi yang tadi disampaikan oleh Mas Erik bisa kita share. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar di link sebelumnya, insya Allah akan kita share ke nomor WA Bapak Ibu. Tapi bagi Bapak Ibu yang hari ini langsung direct ke link Zoom kita, tolong daftarkan nomor WA-nya ke Mas Cipta. Nomornya di 0812 8316 4831. Itu bagi Bapak Ibu yang langsung direct akses link Zoom-nya, nanti untuk menerima materi bisa kontak Mas Cipta. Kemudian yang mungkin masih ada kebutuhan untuk bertanya atau nanti ada kebutuhan juga difasilitasi oleh Mas Erik untuk kedepannya. Nomornya Mas Erik saya share di sini. Nomornya 0812
1236 165. Saya ulang lagi, 0812 1236 165. Baik, dari kami, dari TS Agro, mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan acara ini, dan insya Allah akan terus kita gulirkan sharing-sharing online seperti ini yang juga menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah ilmu dari Bapak Ibu semua, karena kita memang punya keinginan untuk maju bersama, juga tumbuh bersama, dan juga kita meningkatkan pemahaman-pemahaman tentang bisnis kita, UMKM, dan mudah-mudahan bisnis Bapak Ibu juga tambah sukses di tengah wabah seperti ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan dengan jalan-jalan yang lain. Sekali lagi mohon maaf, saya sebagai host atau moderator, apabila juga ada kurangnya atau kesalahan dalam memoderatori, dan insya Allah di next-nya kita akan adakan kegiatan lagi di minggu depan, insya Allah juga akan ada, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Atau mungkin dari Bapak Ibu juga ada masukan kira-kira materi apa yang mau dibahas, boleh nanti ke Mas Cipta tadi ya, kasih masukan apa dong yang kita bahas nih, tentang apa, monggo saja silahkan, nanti kita akan coba diskusikan dan kita akan selenggarakan. Itu saja Bapak Ibu semua, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta